Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sekali lagi biar lebih semangat. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat ya. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua Kelas 3. Siap berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, masuk semua ya. Semuanya sehat ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, mana semangatnya? Coba tepuk 1, 2, 3. Tepuk sapu. 1, 2, 1, 1, sapu, 2. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik hewan yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya kemarin hewan yang ada di kehidupan sehari-hari apa anak-anak? Yang sering kalian lihat di sekitar kita? Ya, kucing. Terus apa lagi? Ayam. Banyak ya, ada bebek, kambing, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah belajar itu. Hari ini kita akan belajar tentang, kalau kemarin hewan, sekarang kita belajar hewan itu hidupnya di mana, ya. Jadi yang dinamakan dengan ekosistem. Nanti di dalam ekosistem itu ada yang namanya komponen biotik dan abiotik, ya. Kemudian anak-anak, nanti agar lebih jelasnya kita akan belajar melalui video dan gambar-gambar yang sudah Bu Lili siapkan. Oke anak-anak, perhatikan dulu. Di sini Bu Lili sudah menyiapkan gambar. Gambar apakah ini? Ikan. Ya, ikan di dalam akuarium. Anak-anak ada yang suka ikan nggak? Saya. Banyak ya. Di rumah ada yang punya akuarium? Saya. Ya, oke. Berarti kalian sudah pernah melihat secara langsung
dan lewat gambar ini. Perhatikan coba. Di dalam akuarium ini ada beberapa benda. Perhatikan ke sini, ya. Di dalam akuarium ini, gambar ini, ada gambar apa sajakah di depan ini? Ya, ada gambar ikan. Kemudian gambar apa lagi? Pasir. Kemudian ada apa lagi? Batu. Hias-hiasan. Di dalam gambar ini, di dalam sebuah akuarium ini, ada benda mulai dari hewan ikan, kemudian ada tumbuhan, dan ada hewan mati yaitu ada batu, pasir, dan air. Oke. Ada yang di rumahnya, ada yang punya akuarium besar apa kecil? Besar ya. Akuarium itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Jadi yang terpenting di dalam akuarium itu terdapat banyak komponen dari yang benda hidup dan benda mati. Oke. Sebelumnya di sini juga ada sebuah video pembelajaran. Anak-anak nanti agar lebih memahami lagi, coba nanti diamati dengan seksama, ya. Dalam slide ini kita adalah belajar tentang lingkungan, yaitu di lingkungan itu ada susunan biotik dan abiotik. Jadi anak-anak, kita belajar ini agar kita mengenal apa itu ekosistem, ya. Jadi kita tahu, agar kita tahu yang ada di kehidupan sehari-hari kita, ekosistem itu terbagi menjadi dua. Apa saja tadi? Apa saja? Biotik dan abiotik, yaitu benda hidup dan benda mati. Jadi kita agar mengetahui komponen apa saja yang ada pada ekosistem. Di sini contohnya adalah ada hewan, apa itu gambarnya anak-anak? Ya, ada gambar ikan. Satu. Lalu, jika makhluk hidup sejenis berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Jadi kumpulan-kumpulan beberapa ikan ini disebut dengan populasi. Nanti kumpulan-kumpulan misal 5 ekor burung itu disebut dengan populasi burung. Dan teman-teman bisa membedakan ya antara individu dan populasi. Oke. Kita lanjutkan. Pada suatu habitat, jika sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut sebagai komunitas. Ini gambar komunitas ya teman-teman. Ada ikan, ada kakak, kemudian ada kecebong, ada burung, ada batu, ada rumput. Itu merupakan komunitas. Lalu, hubungan antar komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan disebut dengan ekosistem. Ini yang namanya ekosistem teman-teman, perpaduan atau hubungan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Jadi ini makhluk hidupnya kan ada ikan, kemudian ada kata, ada burung, ada tumbuhan, sebagai makhluk hidup. Sementara benda matinya itu ada tanah, kemudian ada air, dan ada satu teman-teman. Jadi yang paling kecil individu, kemudian kumpulan beberapa individu namanya populasi, kemudian ada komunitas, dan yang terakhir ada ekosistem. Bisa membedakan ya teman-teman. Oke, bagus sekali. Materi berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem sawah ini coba perhatikan di depan beberapa komponen teman-teman. Mulai dari ini ada sapi sebagai apa namanya? Gambar yang pertama ini ekosistem sawah ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sawah. Juga ada ulat, rumput, tumbuhan, kemudian ada tanah dan lain sebagainya. Lalu ekosistem yang kedua adalah ekosistem danau. Komponen atau makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati yang terdapat di ekosistem danau. Dari gambar ini ada kakak, kemudian ada ikan, lalu ada cakung, ada tumbuhan, pohon, rumput, dan ini ada bunga kerabat juga ya teman-teman. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada batu, ada udara, ada matahari, dan ada tanah. Itu adalah komponen dari ekosistem danau. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke materi
komponen Nah, biotik dan bisa diperhatikan di sini. di alam, Komponen biotik dan abiotik. komponen biotik teman-teman. Namun untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup atau benda maksudnya itu kita sebut dengan komponen abiotik. Contoh dari komponen abiotik itu ada tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Kalau dari contoh yang ada di gambar ini teman-teman, kira-kira mana ya yang termasuk komponen biotik atau yang merupakan makhluk hidup? Ya, benar sekali, ada kerang, kemudian ada pohon, lalu ada lumpur. Ini merupakan komponen biotik ya teman-teman. Lalu komponen abiotiknya apa saja atau benda matinya? Iya, benar sekali. Benda mati yang ada di gambar ini itu ada batu dan tanah, serta ada udara juga ya teman-teman. Jadi ingat, komponen biotik itu adalah yang berupa makhluk hidup. Kalau komponen abiotik itu yang benda mati. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjutkan materi berikutnya. Oke. Teman-teman, kalian perhatikan ya. Perhatikan, sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran pagi ini. Yang pertama adalah kita mengenal komponen apa yang satu tadi? Biotik. Kemudian komponen apa lagi? Abiotik. Biotik tadi adalah contoh apa? Ya, makhluk hidup. Kalau abiotik berarti benda mati. Perhatikan gambar yang ada di depan sini anak-anak. Yang gambar yang pertama adalah sebuah pantai. Ya kan? Ada 3 gambar kan itu? Sebuah pantai. Di sebuah pantai ini komponen abiotiknya apa anak-anak? Komponen abiotiknya apa anak-anak pada gambar air? Kemudian apa lagi? Ya. Yang kedua adalah gambar apa itu? Beruang. Komponen biotiknya apa pada gambar yang kedua? Beruang, hewan beruang. Kemudian yang bawah itu adalah taman ya, tumbuh-tumbuhan. Berarti di situ ditemukan komponen biotiknya adalah tumbuhan dan bunga. Oke, anak-anak perhatikan. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan game. Game apakah itu? Game ketangkasan agar kalian lebih mengenal lagi apa itu biotik dan abiotik. Ya. Hari ini kita sudah menentukan 3 kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan bermain game untuk maju ke depan, ya, maju ke depan melaksanakan kegiatan game ketangkasan biotik dan abiotik. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Menghadap ke temannya, menghadap ke temannya, menghadap ke temannya. Diketuai oleh Mas Rizky. Menghadap ke sini Abdis. Menghadap ke sini, ke teman-temannya, menghadap ke teman-temannya. Ini adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan melakukan game ketangkasan. Ya, nanti di sini ada pilihan. Nanti jadi anak-anak, kalau ini sudah berhenti di biotik atau abiotik, berarti kamu memberikan tanda centang yang ada pada tabel yang ada di papan tulis secara bersama-sama diskusi. Dan hitungan 1 sampai 10 harus sudah selesai. Ya. Jadi di sini ada tabel biotik dan abiotik. Nanti anak-anak tinggal memberikan tanda centang pada tabel yang sesuai itu, memilih benda 5 saja. Oke? Bisa ya? Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Stop. Sudah stop. Kita lihat benda abiotiknya ada tanah, betul? Udara, air, batu. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Coba kasih tepuk wow untuk kelompok 1, coba. Ayo, tepuk wow. Wow, luar biasa.
Rosa. Oke, biotik. Silakan memilih biotik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, stop. Komponen biotik berarti apa kalau biotik? Apa kalau biotik? Makhluk hidup. Berarti dia memilih apa makhluk hidupnya? Ya, tidak apa-apa sudah. Kasih tepuk WOW untuk kelompok 2. Pakai W, pakai O, pakai W. Wow. Keren. Biotik, silakan hitung 1 sampai 10 yuk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Oke, stop. Ada komponen biotik. Berarti apa tadi biotik? Benda? Benda hidup, yaitu ada ikan, padi, burung, rumput. Betul ya? Kasih tepuk WOW. Pakai W, pakai O, pakai W. Keren. Oke anak-anak, terima kasih. Jadi kalian sudah memahami kan ya, melalui game ini kita sudah belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Anak-anak, sekarang kita mau melaksanakan kegiatan berkelompok, diskusi berkelompok dengan lembar kerja yang sudah Bu Lili siapkan. Silakan ditulis, sila aja, sila. Kerjasama dengan kelompoknya. Nanti presentasi kita maju ke depan, semuanya maju ke depan, oke? Ditulis. Ini diapain? Iya, kelompok 2. Itu untuk lembar jawabannya. Ye. Ini namanya ditulis di sini namanya. Nama kelompoknya. Silakan ditulis. Siapa saja temannya ditulis semua. Yang ini kamu amati, kamu sedang mengamati gambar apa? Kamu tulis di sini. Ya. Untuk yang kedua ini komponen biotiknya contohnya apa saja? Kamu tulis di sini. Yang ada di sungai. Ya, dilihat itu gambarnya apa? Yang mati apa, yang hidup apa? Kamu tulis sesuai dengan pertanyaannya. Oke? Bisa ya? Tulisannya yang jelas nggih. Biar bisa terbaca. Karena nanti per kelompok akan presentasi maju ke depan. Jadi jawaban nomor 1 sampai 4 dikerjakan dengan teliti. Biotik itu benda mati. Ya. Biotik benda mati. Ya, lanjut sini. Bisa dilihat bersama-sama ini gambarnya. Ya, berarti apa saja? Oke, ada pertanyaan? Sip. Apa saja berarti yang kamu temui pada gambar ini? Mulai dari tumbuhannya, apa hewannya? Apa saja di sini yang kamu temui secara berkelompok? Ada? Apa saja tadi komponen apa saja? Ya, kamu tulis. Berarti kamu menemukan komponen dan ya, nggak apa-apa. Langsung kesimpulannya. Nomor 4 sudah berarti ya? Sudah. Berarti kesimpulannya. Itu tidak usah sampai kesimpulan. Nih, ini saja. Kelompok 1 sudah selesai. Perhatikan ya, ketika ada temannya presentasi ke depan, silakan anak-anak mendengarkan dan memberikan tanggapan kalau memang ada pendapat. Oke, bisa ya? Jadi ketika ada kelompok 1 maju, kalian mendengarkan, mengamati dan memberikan tanggapan kepada teman-temannya. Kelompok 1 persiapan untuk maju ke depan. Kelompok 1 silakan semuanya maju ke depan. Faktor abiotiknya yang kamu temukan apa? Yang benda matinya? Air, tanah, batu, besi, dan bakar. Oke. Jadi kesimpulannya apa yang kamu dapatkan setelah belajar ini? Kesimpulannya apa? Komponen biotik dan abiotik. Ya, jadi lebih mengenal komponen biotik dan abiotik. Apakah ada pertanyaan dari teman-temannya? Tidak ya, berarti sudah paham dengan yang didiskusikan oleh kelompok 1 ya. Oke, sudah paham ya.
Kelompok 1 juga sudah paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Apa yang diamati dari gambar itu? Silakan. Ya, sudah mengamati lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, yang ditemukan komponen biotiknya apa? Komponen biotiknya apa? Ayo. Manusia, tumbuhan, kata, kupu-kupu. Coba kasih tepuk WOW-nya, coba tepuk WOW. Pakai W, pakai O, pakai W. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Kalau susunan abiotiknya ditemukan apa? Air, tanah, udara, batu, bendera, sekolah, kursi, tempat sampah, pintu, jendela, pagar, atap. Ya, kesimpulannya apa yang sudah kalian pelajari dari hasil diskusinya apa? Kesimpulannya? Dapat mempelajari komponen biotik dan abiotik. Ya, dapat mempelajari komponen biotik dan abiotiknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah mempelajari tentang komponen ini, kalian sudah berdiskusi, bekerja sama, mengerjakan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk memecahkan masalah melalui gambar yang sudah kalian lihat tadi. Pada gambar tadi kita sudah melihat gambar apa anak-anak? Ya, lingkungan sekolah ya. Kemudian kita juga sudah mengamati di sini di lingkungan sekolah ada benda hidup. Apa saja benda hidupnya? Di lingkungan sekolah benda hidupnya apa saja? Manusia, hewan, pohon, kata, burung, kupu-kupu. Ya, dari gambar itu sudah ditemukan. Kemudian benda matinya apa abiotiknya dari gambar ini? Air, tanah, udara, batu, bendera, sekolah, kursi, tempat sampah, pintu, jendela, pagar, atap. Oke. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan komunitasnya, menentukan kesimpulannya bahwa kita bisa lebih memahami tentang peran ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Ini kita akan evaluasi pembelajaran secara mandiri. Berarti anak-anak nanti mengerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak secara berkelompok ya. Silakan langsung dikerjakan di lembar asesmen ini secara mandiri. Waktunya kurang lebih Bu Lilis kasih waktu 10 menit. Pilihan lebih dari satu. Pilihan ganda itu A, B, C, D. Jangan lupa namanya ditulis. Namanya ditulis biar tidak lupa. Hari dan tanggal sudah Bu Lilis tulis di papan tulis, bisa melihat ke depan. Dibaca lagi, diteliti lagi sambil menunggu temannya yang belum selesai. Ya. Mbak Hana sudah selesai, Mbak Hana? Adib sudah? Kelas 4. Ini kelas 3. Disurat. Ya, kelas 3. Dibaca lagi soalnya yang belum. Silakan diteliti. Mbak Naila diteliti lagi, Mbak Hana. Bisa kembali duduk. Terima kasih. Oke, kalau sudah sekarang dikumpulkan mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Sudah? Ya, perhatikan anak-anak. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sudah mengumpulkan semuanya ya?
Adakah yang belum mengumpulkan? Ini sudah ini. Ya. Silakan duduk anak-anak, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Setelah kita mengerjakan asesmen ini, kita sudah belajar apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik dan abiotik. Jadi, komponen biotik dan abiotik itu adalah komponen ekosistem yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita tadi sudah belajar biotik itu apa saja. Biotik itu apa sih pengertiannya tadi? Makhluk hidup. Ya, semua yang hidup. Kalau abiotik tadi apa? Benda mati. Ya, benda mati. Contohnya tadi sudah ada. Mulai dari biotik adalah benda hidup. Yaitu apa saja? Benda hidup manusia, tumbuhan, pohon, kupu-kupu. Ya, bisa. Hewan kupu-kupu, kemudian tumbuhan, kata, itu contoh dari benda biotik. Perhatian. Siap. Topo 1, 2. Perhatikan ke sini, ya. Jadi anak-anak, kalau di kehidupan sehari-hari kita tidak ada peran antara biotik dan abiotik, maka kita tidak bisa hidup. Ya enggak? Seorang manusia bisa hidup enggak tanpa air? Bisa hidup enggak tanpa oksigen atau udara? Tidak bisa. Jadi kita dengan benda biotik, kita termasuk biotik apa abiotik anak-anak? Biotik. Ya, karena kita adalah makhluk hidup. Kita membutuhkan air kan? Kita juga membutuhkan udara, kita juga membutuhkan sinar matahari. Jadi sebagai makhluk hidup dan sebagai benda mati harus saling apa? Ya, harus saling tolong menolong, itu bisa. Karena kita harus saling berkolaborasi bersama-sama. Tidak bisa kalau hidup sendiri, ya. Terus apakah ada pertanyaan anak-anak kira-kira dari materi pertama mulai awal kita pembelajaran sampai akhir? Tidak. Ayo, ada yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Berarti kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antara benda mati dan benda hidup. Ya. Jadi hubungannya itu nanti kita akan mengetahui mulai dari ekosistem, hubungan timbal baliknya. Ya. Jadi untuk pertemuan depan silakan dipelajari lagi tentang ekosistemnya, karena kita akan belajar lagi tentang hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme, kayak seperti itu ya. Jadi di rumah belajar ya. Oke? Semangat ya. Topo semangat. Silakan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Oh ya. Ya, belum mengumpulkan ya ini kelompok 2-nya. Setelah itu silakan dirapikan, kita persiapan dulu. Yo, persiapan dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk pulang. Siap berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rizky. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Setelah ini kalian bisa kembali ke rumah untuk pulang. Terima kasih atas perhatiannya.
Bu Lili sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.